Pesta Demokrasi 2024 sudah semakin dekat. Pemilihan presiden dan wakil presiden menjadi hal yang dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pemilu tahun ini tentunya semakin menarik karena bertambahnya peserta pemilu dari generasi Z dan milenial. Generasi muda merupakan entitas penting yang dapat mempertahankan eksistensi dan pengaruh dari sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin. Pentingnya peran generasi pemuda dalam menyokong pemilu 2024 membuat mereka harus cerdas dalam bertindak serta selektif dalam memilih pemimpin. Dikenal dengan kecenderungan apatis, pemilu 2024 tetap menjadi tolak ukur kepercayaan untuk Indonesia di masa mendatang. Banyak cara yang telah dilakukan KPU dan paslon pemilu 2024 untuk menarik perhatian Gen Z dan milenial yang tampaknya tidak sia-sia dalam dunia maya maupun dunia nyata. Sebagian dari mereka mampu beropini secara luas melalui dunia digital dan dunia nyata untuk menentukan paslon yang mereka anggap sesuai. Misalnya Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang kerap melakukan live TikTok. Hal tersebut karena membuat ia menjadi lebih dekat dengan masyarakat dan mengetahui apa saja yang mereka butuhkan. Tak hanya itu, para pendukung Capres dan Cawapres nomor urut 1 juga dapat memberikan pertanyaan ringan, lelucon, saran, dan tentunya dukungan pada masa kampanye ini. Berbeda dengan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran, mereka menggait dukungan dari masyarakat melalui lagu dengan judul Oke Gas Prabowo Gibran Paling Pas, yang kemudian lagu ini menjadi lagu resmi kampanye paslon nomor urut 2. Lagu tersebut kemudian menjadi viral di kalangan anak muda hingga orang tua di media sosial terutama TikTok. Oke gas, nomor 2 torang gas. Paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud juga tak kalah kreatif. Mereka mengusung tagline satset yang mana kata ini adalah bahasa gaul yang akhir-akhir ini sering dipergunakan. Kata satset ini juga tertera dalam outfit atau pakaian yang mereka kenakan di beberapa debat Pilpres 2024. Mungkin sebagian dari Gen Z dan milenial melihat golput sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasannya dari sistem politik di negara ini. Sementara yang lain mungkin menganggap golput sendiri merupakan tindakan yang kurang bertanggung jawab. Jadi beberapa merasa bahwa partisipasi dalam proses politik lebih efektif dan dapat memberikan dampak daripada golput untuk membawa perubahan yang diinginkan. Pemilu pertama ini menjadikan diri saya untuk tetap kritis dan bagaimana caranya supaya memilih calon dan kandidat dengan benar. Seru banget karena kayak itu tuh pengalaman pertama dan mungkin akan jadi pengalaman terakhir, who knows gitu kan. Terus kayak serunya itu adalah kita tuh jadi bingung gitu antara milih siapa, dan kebingungan keduanya itu adalah gimana cara ngelipat kertasnya. Tapi so far itu keren banget dan seru banget. Sebagai pemilih pemula adalah seru banget karena sebelum pemilu ini kan kita harus ngelihat calon-calonnya dulu, gimana kampanye mereka, debat-debat mereka juga. Jadi lebih ngikutin politik aja sih, yang sebelumnya kayak buta banget sama politik, jadi lebih melek lagi. Apalagi sekarang cara kampanye juga bermacam-macam karena kan udah ada wadah media sosial sebagai wadah bersuara, jadi setiap pribadi dari kita tuh bisa bersuara juga. Melalui pemilu ini, Gen Z juga belajar tentang demokrasi, memahami isu politik, serta mengeksplorasi nilai-nilai mereka. Nah, pesannya bahwa setiap suara memiliki dampak dan juga keterlibatan aktif yang diperlukan untuk menciptakan perubahan positif, di mana Gen Z juga diajak untuk memilih pemimpin yang mewakili nilai-nilai mereka dan juga terus memperjuangkan isu-isu penting, di mana pemilu pertama juga mengajarkan pentingnya penelitian mendalam tentang calon dan platform politik serta pengambilan keputusan berdasarkan informasi akurat. Pemilu 2024, jangan golput. Pemilu pertamanya Gen Z nih, jangan golput ya. Gen Z siap berpolitik tanpa golput. Pesta apa yang dirayain se-Indonesia? Pesta demokrasi. Gen Z, masa golput?